Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan ini pastinya kita pernah bergumul, kita pernah berdoa, memohon pada Tuhan. Dan semuanya kita sudah lakukan. Tapi terasa ketika pintu itu belum terbuka juga. Pintu jawaban itu belum terbuka juga buat kita. Di hari ini saya ada sebuah kisah di mana saya lihat di Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26 berkisah tentang seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Dan saya lihat dan saya baca bahwa orang ini pastinya dia sudah berdoa, dia sudah melakukan apapun. Bahkan dicatat di Alkitab di Markus pasal 5 ayat 26 dikatakan bahwa orang ini sudah menghabiskan semua hartanya untuk kesembuhannya. Tetapi faktanya dia belum sembuh. Dan saya lihat bahwa sangat menderita. Dan Bapak dan Ibu, mungkin di hari ini Anda sedang bergumul pada Tuhan, Anda sedang memohon pada Tuhan, Anda sedang menantikan pintu berkat itu terbuka buat Anda. Anda sedang menantikan sebuah jawaban dari Tuhan. Di hari ini saya rindu untuk kita membahas firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak dan Ibu. Kita lihat ketika di Matius pasal 9 ayat 21. Matius pasal 9 ayat 21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya mau memberikan sebuah pesan. Pertama, kalau saat pintu itu belum terbuka buat Anda, apa yang harus Anda lakukan? Pertama adalah Anda terus mencari pertolongan dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Anda harus terus mencari pertolongan daripada Tuhan. Seperti perempuan ini, dia tidak menyerah. Meskipun dia sudah habis semua hartanya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi dia masih tetap punya kepercayaan bahwa dia bisa pulih. Oleh sebab itu ketika dia mendengar bahwa ada Yesus, dia mencari Yesus dan dia menjamah jubahnya. Dan Bapak dan Ibu, teruslah mencari Tuhan, teruslah mencari pertolongannya. Yang berikutnya, begini, di ayat 22, tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang kedua adalah begini, Bapak dan Ibu, teruslah menantikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Anda. Kenapa saya berkata begitu? Jangan pernah Anda meragukan bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan Anda. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan ekonomi keluarga Anda. Jangan Anda ragu dengan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan keluarga Anda yang saat ini mungkin sedang hancur dan berantakan. Percayalah terus pada Tuhan dan jangan lepaskan pengharapanmu. Dan Anda percayalah pada Tuhan bahwa Dia sanggup memulihkan segala sesuatu. Anda terus menantikan Tuhan. Anda terus menantikan kuasanya. Karena saya percaya mungkin ketika Anda sudah mau menyerah, sebenarnya beberapa langkah lagi ke depan, jawaban Tuhan akan dinyatakan buat Anda. Tetapi karena Anda terlalu cepat untuk menyerah, Anda tidak memperoleh jawaban itu. Bahkan beberapa orang yang saya tahu, dulunya dia sangat percaya pada Tuhan. Tetapi ketika dia menantikan sekian lama pintu berkat itu belum terbuka buat dia kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Sebenarnya harusnya dia terus menguatkan hatinya dan terus percaya dan terus menantikan jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan, saya percaya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati kita dan membukakan pintu-pintu berkatnya bagi kita. Yang terakhir, dikatakan di sini, tetap di ayat 22, tapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Bapak dan Ibu, hal yang terakhir adalah, dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau di New King James-nya, saya catat di sini, thy faith
has made the world. Ya, saya ulangi. Thy faith has made the world. Imanmu telah membuat engkau sembuh sepenuhnya, seluruhnya. Bapak dan Ibu, kita harus punya iman. Di mana ketika kita melihat bahwa Yesus bilang iman dia, bukan iman tetangga, bukan iman orang tua, bukan iman siapapun, bukan iman pendeta yang mendoakan dia. Tapi di sini dicatat dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman dia sendiri yang menolong dia. Iman dia sendiri yang membuat dia sembuh, pulih. Dan saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk Anda merenungkan firman Tuhan ini. Masihkah Anda mempunyai iman? Teruslah percaya pada Tuhan, teruslah beriman pada Tuhan. Ingat, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu yang akan membuat Anda pulih, sembuh, dan diberkati. Imanmu yang akan membuat keluargamu yang hancur berantakan utuh kembali. Miliki terus Anda punya iman untuk Anda percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Teruslah berdoa, membaca Alkitab, percaya pada Tuhan, dan bertahan dalam setiap ujian yang ada. Nama Yesus dimuliakan. Amin.